kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fahri. Terus yang kedua ada Eliska. Ketiga Fitra Inayah. Keempat Siti Nur Aisyah. Kelima Nadila Suci Rahmayani. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan atau memaparkan materi yang pertama, yaitu agama dan Pancasila memiliki kebersamaan fungsi, yaitu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat. Tidak berlebihan kalau diibaratkan roda kanan dan roda kiri. Sebuah kendaraan, fungsi roda tersebut sama sebagai penggerak badan kendaraan untuk menempuh satu tujuan tertentu. Namun perannya yang berbeda. Agama berperan sebagai perekat sosial dan pembina rohani, sedangkan Pancasila berperan sebagai pedoman ideologi bernegara. Agama adalah rumah besar yang menyajikan tata kelola mental, spiritual, dan seluruh sendi kehidupan manusia. Sedangkan Pancasila adalah rumah besar ragam agama anak bangsa, menyajikan tata kelola negeri supaya terarah pada sasaran. Antara agama dan Pancasila telah terjadi saling mendukung dan saling menguatkan. Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberi ruang yang luas bagi agama. Nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila adalah inti ajaran agama. Sementara itu agama menilai positif pada isi Pancasila karena tidak bertentangan dengan doktrin agama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam beragama dan berpancasila. Pertama, Pancasila jangan ditarik menjadi agama, tetaplah pada perangnya. Juga agama jangan ditarik menjadi ideologi terbatas, sebab akan menimbulkan bias konsep. Aslinya, sebuah ideologi dirumuskan dalam suatu negara untuk tujuan tertentu. Sedangkan agama dibentuk untuk tujuan tanpa batas. Ideologi yang dirumuskan oleh manusia tidak bisa diminta pertanggungjawaban untuk mengurus komitmen rohani karena di luar nalarnya. Juga sebaliknya, ketika agama diminta pertanggungjawabannya untuk tujuan atau kepentingan terbatas, ia akan mengalami bias konsep. Kepentingan jangka pendek atau yang bersifat sementara akan diresepsi sebagai kepentingan abadi dan sejati ketika agama ditarik secara paksa menjadi ideologi tujuan tertentu. Oleh sebab itu, agama dapat ditarik untuk perbandingan cara pandang, bukan untuk sebuah taksis ideologis. Sebagai perbandingan cara pandang, agama bisa dibawa masuk ke ranah ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya yang menghasilkan warna khasnya. Kedua, Pancasila sebagai ideologi. Pada tingkat makro dapat disandingkan dengan ideologi lainnya, seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan ideologi lainnya. Oleh sebab itu, tidak perlu ada tawaran ideologi alternatif lagi untuk menggantikan Pancasila. Lebih-lebih tawaran ideologi yang rentan. Kita sudah sepakat bahwa Pancasila sudah final sebagai ideologi negara. Konsep haluan bernegara kita sudah benar dengan adanya Pancasila. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara tidak perlu diutak-atik lagi. Sudah sangat ideal dan syarat makna untuk berbangsa dan bernegara. Boleh saja kita diskusi ideologi alternatif, karena kita berada di negara demokrasi dan menjamin kebebasan berpendapat. Namun, Pancasila sudah sangat mewadahi gagasan-gagasan ideologi alternatif tersebut. Apa yang tidak ada dalam Pancasila? Unsur agama terbawa, budaya sudah terwadahi, persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan, serta unsur-unsur modernitas terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan platform ideologi yang ideal.
Janganlah membenturkan Pancasila dengan penyimpangan perilaku, lalu ditarik secara paksa bahwa seolah-olah Pancasila tidak bermakna dalam proses berbangsa dan bernegara. Sampai kiamat pun, penyimpangan perilaku akan terus terjadi, karena penghuni dunia ini, khususnya negeri kita, adalah manusia asli, bukan malaikat atau manusia setengah dewa, yang memiliki potensi alami untuk menjadi baik dan tidak baik. Tapi, ini bukan artinya toleransi dan rasionalisasi untuk melegalkan penyimpangan perilaku, tetapi saja setiap penyimpangan perilaku harus kita usahakan untuk dieliminasi dan dibatasi ruang geraknya. Namun, yang dimaksud adalah bahwa tidak bisa mengkambing hitamkan Pancasila hanya gara-gara masih terdapat penyimpangan perilaku dalam berbangsa dan bernegara, terutama oleh para pemegang kekuasaan di negeri ini pada berbagai level dan berbagai sektor. Agama dan Pancasila sudah harmoni makna apabila alat ukur yang digunakan bukan kepentingan tertentu dan terbatas. Dengan kepentingan tersebut atau yang tertentu, hal yang sudah jelas duduk perkaranya menjadi abu-abu. Pancasila dan agama yang jelas-jelas sudah sangat harmoni menjadi tidak jelas dan konflik. Seolah-olah Pancasila di satu lembah dan agama di lembah lain yang tidak pernah terjadi komunikasi substansi. Jadi, kepentingan tertentu yang menjadikan bias persepsi kita, substansi bernegara yang ideal sudah terkandung di dalam Pancasila dan secara objektif merupakan turunan ajaran agama. Sebagai citra idealitas, Pancasila tidak memiliki kekurangan. Haluan bernegara dan berbangsa sudah sangat jelas terumuskan di dalamnya. Harus diakui bersama bahwa yang belum jelas sampai saat ini adalah pengamalan isi Pancasila dalam setiap langkah strategis, baik langkah individu masyarakat maupun langkah organisasi negara. Untuk hal ini, kita perlu mengakuinya masih mengalami defisit. Wajar tentunya, Pancasila sebagai ideologi selalu menyajikan gagasan ideal, yang lumrahnya selalu terjadi benturan dengan kondisi real. Tapi, jangan gara-gara realitas berbeda jauh dengan idealitas, lalu kita berhenti berbicara target-target yang ideal. Jangan putus asa dan merasa lelah untuk membicarakan hal-hal ideal dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, jangan pernah berhenti membicarakan idealitas Pancasila sekalipun masih terdapat bolong-bolong dalam realitasnya. Kita perlu bersyukur telah memiliki rumusan bernegara dan berbangsa yang sangat baik. Sebagai legasi para leluhur negeri ini yang pikirannya sangat berorientasi pada masa depan, melampaui kapasitas zamannya pada waktu itu. Sekian, terima kasih.